Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayah, NPM 25040112. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi tentang merangkum bab 7 dan mencari contoh kasusnya, yang mana judulnya yakni tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis bukanlah hal yang baru, melainkan sebuah proses yang panjang yang melintasi sebuah dinamika politik. Secara garis besar, sejarah regulasi anti korupsi dibagi menjadi 3 era utama. Yang pertama ada era kemerdekaan hingga Orde Lama. Yang kedua ada Orde Baru, dan yang ketiga era reformasi hingga sekarang. Yang pada era reformasi inilah, yakni pada tahun 1999 terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal sebagai KPK, yang juga sebagai lembaga yang independen. Yang kedua adalah latar belakang perubahan perundang-undangan korupsi. Mengapa sih kok undang-undangan ini tuh mengalami perubahan? Karena seiring berkembangnya zaman itu tuh para koruptor itu tuh memiliki catatan yang baru. Yang pertama adanya modus operandi yang kian canggih. Pelaku korupsi selalu mencari celah hukum. Kemudian korupsi tidak lagi sekedar mengambil uang kas negara secara konvensional, melainkan beralih ke rekayasa korporasi, transaksi digital, hingga pencucian uang kas negara. Yang kedua adanya perluasan subjek hukum. Hukum dituntut untuk bisa menjerat korporasi perusahaan, bukan hanya individu-individu atau pegawai negeri seperti aturan terdahulu. Kemudian ada harmonisasi internasional. Indonesia berkomitmen dalam meratifikasi konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption atau disingkatnya itu sebagai UNACS. Kemudian bagian nomor 3 ini ada 7 kelompok delik korupsi. Ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang yang berlaku saat ini merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Guna untuk mempermudah pemahaman dan penegakan hukum, ke-30 bentuk tersebut diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok utama, yakni ada kerugian keuangan negara. Yang kedua ada suap menyuap, yakni pemberian atau janji kepada pegawai. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, kayak tindakan pegawai negeri yang menggelapkan uang, memasukkan buku administrasi, atau menghancurkan barang bukti yang dikuasai karena jabatannya. Yang keempat ada pemerasan PNS, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu yang membayar atau menerima potongan guna untuk keuntungan pribadi. Yang kelima ada perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau pengawas proyek gitu. Terus sekarang yang keenam yakni adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh ada gratifikasi, yaitu pemberiannya artinya luas ya, bisa yang diterima oleh pegawai negeri dan berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang keempat ada fokus khusus gratifikasi itu sendiri. Yang gratifikasi diatur secara spesifik dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini karakteristik utamanya meliputi akar korupsi, definisinya itu luas, meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga gitu. Yang ketiga ada pembalikan beban pembuktian. Jika dinilai gratifikasi ini 10 juta atau lebih, maka penerima wajib membuktikan di pengadilan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Jika di bawah 10 juta, jaksa yang wajib membuktikannya. Kemudian yang kelima ini ada aturan penghapusan pidana. Saksi hukum bagi penerima gratifikasi dapat gugur apabila yang bersangkutan melaporkan penerimaan tersebut
kepada KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Yang kelima ini antara hubungan konseptual dengan kasus pilihan yang saya pilih yakni tentang PT Timah yang melibatkan beberapa orang ya, termasuk ini yakni Harvey Moise. Dalam bab 7 ini, konteks bab 7 ini, kasus tata niaga PT Timah TBK merupakan representasi nyata dari keterhubungan antar delik. Pertama adalah kerugian perekonomian negara dengan menggunakan pasal 2 dan 3 tidak hanya menghitung hilangnya komoditas timah, melainkan kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang melumpuhkan ruang hidup masyarakat. Yang kedua ada perbuatan curang dan penggelapan, adanya konspirasi pembiaraan tambang ilegal di dalam wilayah IUP sendiri oleh jajaran direksi demi keuntungan pihak swasta. Yang ketiga ini hubungannya kamuflase gratifikasi penggunaan instrumen bisnis sah berupa dana corporate social responsibility atau CSR untuk menyamarkan aliran uang hasil kejahatan tersebut. Maka sebab itu hukum-hukum juga perlu diperbarui karena bahasanya itu pencuri-pencuri sekarang itu lebih pintar gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.